Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya kita semua berada dalam kondisi yang baik. Mari kita mulai awal tahun ini dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk sharing firman, mari saya ajak kita semua untuk masuk hadirat Tuhan terlebih dahulu dengan bernyanyi lagu Bagimu Pujian. Bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan bagi kami sehingga sampai di awal tahun 2023 ini dengan kondisi yang baik. Sekalipun mungkin di antara kami ada kondisi kami yang kurang baik Bapa, biarlah kami tetap senantiasa berserah dan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah kami yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Sebentar kami mendengar sharing firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa memberkati kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi semua Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Hari ini sharing yang akan saya bawakan mengambil judul Memulai Tahun yang Baru dengan Iman, Pengharapan, dan Kasih. Mari kita tetap terus berdoa menyerahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun banyak orang dunia yang berkata bahwa tahun ini akan mengalami resesi, namun bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan senantiasa berharap kepada Tuhan, akan mengalami yang namanya resepsi. Ada amin saudara? Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu dari ketiga hal tersebut. Poin pertama dimulai dengan iman yang semakin lama semakin kuat. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen juga berbicara tentang proses perjalanan iman. Untuk itulah diperlukan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk membangun iman kita dari hari ke hari.
Kita tidak bisa hanya memiliki iman yang sama dengan tahun-tahun yang lalu, tapi iman kita harus bertumbuh semakin lama semakin kuat, semakin percaya dan juga semakin tangguh di dalam Tuhan Yesus. Sebab tantangan di hari-hari ke depan tidak tentu atau bahkan mungkin tidak semakin mudah, sehingga dibutuhkan iman yang lebih tangguh lagi untuk hari-hari yang akan datang ini. Iman tidak hanya bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan saja, namun iman juga dapat bertumbuh melalui pergumulan yang kita hadapi. Di saat kita merespon masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi, tanpa disadari, saat itulah juga iman kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga seringkali membentuk iman kita melalui setiap masalah yang diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu perlu respon yang baik dan benar, yaitu dengan beriman yang semakin lama semakin kuat untuk tetap bertahan di dalam Kristus. Aplikasi iman adalah tetap percaya meskipun belum lihat. Beriman juga haruslah disertai dengan ketaatan di dalam melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Kalau kita melihat kisah bagaimana seorang Abraham taat, ketika ia diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya, lalu pergi ke tempat yang tidak diketahuinya, Bapak Abraham, karena imannya, ia tidak hanya diberkati saja, bahkan ia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongan kita belum kunjung tiba? Atau malahan kita cenderung menuntut Tuhan saat doa-doa kita belum kunjung dijawab olehnya? Di saat seseorang mengerti akan makna beriman yang sesungguhnya kepada Tuhan, maka seseorang tersebut akan dapat berkata, sebab Tuhan baik, selalu baik dan teramat baik. Sekalipun Tuhan belum mengabulkan atau tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi kita tetap memilih untuk tetap percaya, sebab rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat saat ini. Lalu bagaimana memastikan agar kita memiliki iman Kristen yang semakin lama semakin kuat? Jawabannya yaitu dengan hidup di dalam ketaatan dan menjaga kekudusan. Taat melakukan perintah dan kehendak Tuhan, serta menjauhi dosa. Yesaya 59 ayat 2 memperingatkan kita, tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Iman yang kuat juga didasarkan pada hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dan untuk menjalin hubungan pribadi yang erat, dibutuhkan komitmen yang kuat pula untuk hidup di dalam kebenaran. Dengan menjaga kekudusan, kita dibebaskan dari intimidasi dan segala tuduhan terhadap dosa. Selanjutnya, poin kedua dari sharing hari ini adalah teruslah berpengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang terjadi seketika, namun terjadi melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki sebuah pengharapan yang teguh, ada kalanya seseorang harus terlebih dahulu diizinkan untuk melalui pergumulan hidup yang berat dan bisa juga dalam kurun waktu yang panjang, sampai seseorang tersebut tahan uji lalu kemudian berbuah pengharapan. Sehingga dalam apapun yang terjadi kemudian nanti, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang telah memberi teladan kepada kita untuk bertahan di dalam pengharapan dalam Kristus, hingga ia berhasil mencapai garis finish. Ia menyadari bahwa janji Allah bukanlah hanya sekedar isapan jempol belaka, melainkan sebagai suatu kepastian, sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran, meskipun ia harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia tetap terus berbuah dalam perbuatan. Sebuah pengharapan Paulus yang kuat dibuktikan dengan kehendak hatinya, serta tekadnya yang bulat untuk hidup benar di dalam Tuhan, sehingga ia memperlihatkan buah-buah roh di dalam dirinya. Harapan itu membuat kita terus maju, dan harapan juga diberikan oleh Allah kepada kita untuk memerangi keadaan yang sulit dan juga mendorong kita untuk terus berlari sampai mencapai garis akhir. Mungkin saja hari-hari ini ada dari kita yang sedang sakit, putus asa, ataupun hampir hilang pengharapan. Di saat demikian, maka tetaplah senantiasa perkatakan, hari ini aku pasti diberkati Tuhan. Baik itu rumah tanggaku, usahaku, dan pekerjaanku pun diberkati Tuhan. Mari kita buka setiap hari-hari kita dengan pengharapan, sebab di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang baru. Jangan biarkan kondisi maupun keadaan yang kita hadapi mengintimidasi lalu membuat kita undur daripada Tuhan, lalu kemudian akhirnya kita jatuh dalam dosa. Namun tetaplah senantiasa bertekun dalam Tuhan, sebab janjinya dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Selanjutnya, poin terakhir atau poin ketiga, hiduplah di dalam kasih. Seperti yang kita ketahui dan juga mungkin sedang kita rasakan, kalau hari-hari ini kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Sebab itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Di dalam Alkitab kita belajar bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Sebuah bentuk kasih dan pengorbanan yang tertinggi yang harus kita teladani sebagai orang Kristen. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam mengasihi selalu mengandung usaha dan ada harga yang harus dibayar. Kasih bukanlah berbicara tentang pada apa yang kita terima, tetapi pada apa yang dapat kita berikan. Itulah sebabnya mengapa kasih menjadi yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan bisa saja berfokus kepada manfaat untuk diri sendiri, sedangkan kasih sama sekali tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita tidak bisa menjalani hidup kita tanpa iman atau harapan. Demikian juga tanpa iman, kita tidak dapat mengenal kasih Tuhan. Demikian juga tanpa harapan, kita tidak akan bertahan dalam iman kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Namun terlepas dari pentingnya iman dan harapan, kasihlah yang menjadi paling utama. Hari-hari ini banyak orang yang gagal mengasihi karena mereka salah memfokuskan arah pandangan. Di saat kita mengarahkan pandangan kita kepada manusia, bukanlah pada Tuhan, maka kita akan cenderung menjadi kecewa. Mungkin kita tidak bisa melarang orang untuk menghakimi diri kita dengan berbagai macam penilaian mereka. Dan mungkin juga kita tidak bisa sepenuhnya terus menghindar dari mereka. Namun demikian tentunya kita tetap bisa memilih untuk mengingat kasih dan mengingat kebaikan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kita akan senantiasa beroleh kekuatan daripadanya. Bukankah Tuhan yang menghendaki agar setiap kita anak-anaknya untuk saling mengasihi? Tentunya ia juga akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap bertahan mengasihi sekalipun kita disakiti. Tuhanlah sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kasih itu ialah karunia roh yang tertinggi, dan orang yang hidup bagi Kristus tentu akan memiliki kasih. Ia tidak cemburu akan kemajuan atau kemampuan orang lain, melainkan sambil memuji Tuhan, justru mendorong kemajuan orang lain. Kasih itu jauh melebihi nubuat, kesembuhan ilahi, hikmat ataupun bahasa roh. Itulah sebabnya kasih harus kita kejar, agar selalu melingkupi sikap dan tindakan kita di dalam hidup, pekerjaan maupun pelayanan. Jadi kembali ke sharing hari ini, memulai tahun yang baru dengan iman, pengharapan, dan kasih. Poin pertama, dimulai dengan iman yang semakin lama semakin kuat, dilanjutkan dengan teruslah berpengharapan, dan yang terakhir, hiduplah di dalam kasih. Saya rindu agar ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi kita semua untuk senantiasa berkenan bagi Tuhan dalam menjalani hidup ke depan di tahun yang baru ini. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya, Ingat Kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Dia hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap daripada kami yang mendengar boleh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap saudara, kerabat, ataupun teman kami yang berada dalam pergumulan, apakah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, ataupun usaha mereka Bapa. Biarlah kiranya setiap daripada mereka beroleh kesembuhan, beroleh pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersama buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit informasi tambahan bagi teman-teman yang diberkati oleh sharing firman hari ini. Teman-teman bisa share video ini ke kerabat ataupun saudara, biar kita sama-sama saling memberkati dan juga meneguhkan satu sama lain. Shalom dan sampai jumpa.